Aset kripto belakangan semakin terkenal dan menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak menarik perhatian ya. Selain trading alias jual beli koin kripto, ternyata ada salah satu cara lagi nih yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan passive income dari aset kripto ini, yaitu dengan melakukan staking koin. Bahkan staking koin ini sangat mirip loh dengan deposito dan reksadana, cukup hold koin dan kita bisa dapat bunga setiap harinya. Nah, bagaimana sih cara melakukannya agar kita ini bisa mendapat atau mencapai kemerdekaan finansial sampai pensiun dini lewat crypto staking ini? Kalau buat Anda yang sudah lama terjun di dunia kripto mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah staking ini. Tapi untuk sebagian lainnya yang masih pemula pasti penasaran apa sih crypto staking ini dan apa aja yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan kalau kita mau melakukan staking. Nah, kita akan membahasnya bersama. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana ya, apa itu crypto staking? Jadi secara sederhana staking ini sebetulnya mirip dengan penambangan koin ya, yaitu suatu proses untuk memvalidasi transaksi atau segala aktivitas yang terjadi di sistem blockchain dengan cara mengunci jenis kripto yang kita memiliki. Nah, kalau kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan reward alias imbalan. Nah, proses staking koin ini erat kaitannya dengan istilah mekanisme konsensus ya, proof of stake atau POS dan delegated proof of stake atau DPoS. Nah, dan ada beberapa juga mekanisme konsensus lain dari aset kripto tertentu. Dengan mekanisme konsensus ini, maka proses validasi tadi, validasi transaksi itu jadi lebih hemat energi, sehingga ketika kita melakukan staking tadi, maka atas aset kripto tertentu secara langsung kita berpartisipasi nih, membuat blockchain itu jadi lebih aman dan lebih efisien. Sebagai gantinya sekali lagi kita akan mendapatkan imbalan nanti atau reward berupa aset kripto dari jaringan blockchain itu ya. Sebaliknya, kalau kita sebagai validator juga bisa ternyata kehilangan sebagian jumlah stakingnya kalau menyetujui transaksi yang bersifat curang ya. Nah, apakah ada cara mudah untuk mendapatkan cuan dari staking koin ini? Ternyata jawabannya ada nih. Jadi saat ini sebagai informasi kalau melakukan staking itu memang jadi tantangan bagi sebagian besar investor ya. Mengapa? Karena untuk melakukan proses stakingnya sendiri pengguna itu harus menjalankan yang namanya server node pada perangkat yang dimiliki, kemudian dilakukan sinkronisasi ke blockchain tadi sampai menandai lagi server node-nya dengan aset kripto yang cukup untuk memenuhi batas minimumnya, termasuk menyediakan deposit atau bentuk pengikatan lain yang jumlahnya cukup besar ya. Nah, untuk itu ada jawabannya. Thrift sebagai salah satu crypto exchange yang memiliki izin Bapepti di Indonesia menawarkan layanan yang bisa memudahkan kita melakukan staking ya, di mana Thrift ini yang akan melakukan sendiri semua proses stakingnya untuk kita sebagai penggunanya. Sementara Thrift melakukan staking nih, kemudian menghasilkan serta menandatangani blok atas nama kita itu bisa tetap mempertahankan kepemilikan penuh atas aset kripto seiring dengan penerimaan imbal hasilnya ya. Jadi mirip sekali lagi seperti kita menaruh uang deposito di bank dan nanti akan dikelola untuk mendapatkan bunganya. Nah, tingkat imbal hasilnya pasti kan yang jadi pertanyaan itu ya. Yang ditawarkan oleh Thrift ini adalah proyeksi ya. Proyeksi berdasarkan imbal hasil yang didapat selama 30 hari terakhir. Dengan catatan setiap jaringan blockchain ini menawarkan tingkat imbal hasilnya masing-masing ya. Ini bergantung pada jumlah peserta stakingnya. Dan besaran tingkat imbal hasilnya juga dapat berubah sewaktu-waktu pastinya di masa yang akan datang. Untuk saat ini juga menarik bahwa Thrift bahkan tidak mengambil komisi untuk seluruh imbal hasil yang kita terima. Nah, kalau Anda tertarik dengan fitur staking ini, Anda bisa mengunjungi website Thrift untuk mengetahui lebih detail lagi apa saja syaratnya dan aset kripto apa saja yang bisa di staking ya pada platform ini. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, apa nih kira-kira keuntungan dan bagaimana sih manajemen resiko dari staking di Thrift ya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia salah satu keuntungan yang akan didapat investor dari staking di Thrift ini adalah kebebasan investor untuk bisa melakukan penarikan imbal hasil selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Baik untuk dikonversikan ke saldo rupiah atau bisa ke aset kripto lain yang diperdagangkan di platform Thrift ya. Selain itu beberapa protokol bahkan memberikan imbal hasil harian nih yang bisa digunakan lagi untuk investor bisa menginvestasikan kembali aset kriptonya ke proses staking sehingga nanti akan mendapatkan aset kripto yang dimiliki itu bersifat bunga berbunga alias compounded interest ya. Jadi bisa bunga berbunga. Belum lagi modal awalnya